Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Yasiratul Rahma dari kelas 04 TPLP 001. Di sini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus dan penyelesaiannya menurut saya. Di sini ada 1 sampai dengan 4 studi kasus dengan 4 penyesuaian juga tentunya. Yang pertama itu ada sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan topologi, kemudian perhitungan biayanya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Nah, menurut saya di sini kita bisa, karena sudah ada layanan cloud computing, kita bisa menggunakan layanan cloud computing. Jadi di sini saya akan memberikan solusi. Salah satu contoh layanan cloud computing itu menggunakan AWS, Amazon Cloud Computing. Nah, di sini dipisahkan antara web server, database server, serta storage-nya. Web server di sini sebenarnya banyak. Di AWS itu kita bisa cari di sini, tetapi saya mengusulkan EC2 untuk virtual server. Kemudian untuk database servernya saya mengusulkan RDS, dan untuk storage-nya saya mengusulkan S3. Di sini kita bisa pilih storage di sini. Ada S3, FXX, SM, tapi saya mengusulkan yang S3. Kemudian, nah, fungsi dari web server di sini seperti yang kita tahu, untuk menangani permintaan dari HTTP ataupun HTTPS ya, dari web. Sedangkan untuk database-nya di sini untuk menyimpan data aplikasinya. Karena di sini perusahaan PT Cyber Solusi ingin membuat server aplikasi, maka saya memilih database-nya itu untuk menyimpan data aplikasinya. Sedangkan storage-nya di sini untuk menyimpan data statis seperti video, gambar, ataupun dokumen. Nah, gambaran topologinya seperti ini. Server 1 dari internet, kemudian ke web server 1, web server 2 menggunakan EC2 ya. Kemudian dari web server 1 dan web server 2 di sini mengakses permintaan dari user ke baik itu ke DB database-nya untuk ini mengambil ataupun mengakses data aplikasinya, ataupun bisa akses pada storage-nya di sini untuk mengakses data-data video, gambar, ataupun dokumen seperti itu. Kemudian untuk perhitungan biayanya di sini, karena saya tidak berlangganan, jadi saya tidak tahu pasti biayanya berapa, jadi saya hanya mengira-ngira. Web server di sini biayanya per bulan itu $70. Nah, karena di sini kita menggunakan 2 web server, karena untuk membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user, jadi saya memilih untuk menggunakan 2 web server agar lebih kondisional, lebih efektif seperti itu untuk menangani user yang banyak. Jadi di sini ada untuk berlangganan ada $70 per bulannya. Kemudian karena 2 dikali 2, 70 kali 2 di sini 140. Dan kita konversikan dolar ini menjadi rupiah. $1 kira-kira ada 16.000. Nah, 140 dikali 16, 2.240. Untuk database-nya sama saja. Di sini ada $150 per bulan, jadi dikali 2, kemudian dikali 16 ada 4.800. Dan storage-nya di sini 20 dolar per bulan. Nah, dikali 2, kemudian dikali 16 ada 640. Nah, kemudian kita akumulatif di sini. Biaya servernya ditambah biaya database, kemudian ditambah biaya storage-nya itu per bulan.
menjadi 2.240 tambah 4.800 ditambah 640 jadi 7.840. Nah, jadi pengeluaran perusahaan di sini tiap bulannya kurang lebih sekitar 7.680 per bulan. Jadi misalkan berlangganan 1 tahun, kita tinggal kalikan 7.680 kali 12 karena 1 tahun ada 12 bulan seperti itu. Kemudian di sini ada IP address dan konfigurasi portnya. Nah, IP address-nya web server 1 misalkan 1.192.168.1.2, kemudian yang kedua 1.3, portnya 80 sama 443. Kemudian database server yang pertama ada 192.168.1.4, yang kedua 1.1.5. Di sini portnya 3306 karena di sini database servernya menggunakan MySQL. Beda lagi misalkan nanti menggunakan port SQL itu biasanya 5234 kalau tidak salah seperti itu. Jadi kita tinggal cek saja saat membuat basis data karena di situ otomatis. Kemudian di sini storage-nya ada 192.168.1.6 di port 9000 menggunakan main ID. Nah, kita beralih pada studi kasus yang kedua. Universitas pemula menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara drastis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik. Jadi bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Nah, di sini saya memberikan solusi berupa layanan cloud yang berupa infrastruktur IaaS. Karena di sini infrastruktur IT yang ada sudah tidak mampu, maka bisa menggunakan infrastruktur cloud computing dengan auto scaling. Kenapa dengan auto scaling? Karena di sini dengan auto scaling kita bisa menyesuaikan kapasitas sesuai dengan permintaan ataupun kebutuhan. Jadi misalkan semakin hari itu semakin melonjak datanya, di sini IaaS di sini sudah auto scaling otomatis menyesuaikan dengan kapasitas data yang butuhkan. Kemudian dengan cloud juga bisa membuat backup data otomatis yang disediakan seperti Amazon S3. Kita bisa memilih sendiri. Kemudian lanjut pada studi kasus yang ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Berikan studi kasus. Otomatisasi di sini proses menjalankan tugas atau serangkaian tugas secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Jadi tidak di sistemnya itu, di lingkungan server itu sendiri. Seperti backup data, pembaruan sistem, itu kan tidak ada campur tangan dari manusia. Sedangkan orkestrasi di sini merupakan koordinasi untuk memastikan aliran kerja yang lancar dan terpadu. Jadi orkestrasi di sini seperti penertiban gitu. Lanjut pada contoh studi kasusnya. Sebuah perusahaan e-commerce besar menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan deployment aplikasi mereka yang cepat berubah dan terus berkembang. Proses manual tidak lagi memadai dan sering menyebabkan downtime serta kesalahan konfigurasi. Solusi yang diterapkan itu pertama otomatisasi di sini ada CI, yaitu menggunakan alat seperti Jenkins atau GitLab CI untuk otomatisasi build dan testing setiap kali ada perubahan kode. Kemudian bisa CD continuous deployment. Deployment otomatis ke server staging dan production menggunakan tools seperti Ansible atau Terraform. Kemudian konfigurasi server dan environment dimanage sebagai kode. Kemudian orkestrasinya di sini
seperti kontainer menggunakan Kubernetes untuk orkestrasi kontainer yang menjalankan aplikasi, kemudian monitoring dan alerting. Berarti Prometheus dan Grafana yang terintegrasi dengan alerting otomatis. Kita lanjut pada studi kasus yang keempat. Sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal-hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Nah, ini untuk regulasi yang berlaku Indonesia, kita perlu mempertimbangkan banyak regulasi ya. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Data Pribadi tentang perlindungan data pribadi, mengatur tentang perlindungan data pribadi dan hak-hak pemilik data. Mengharuskan pengendali data pribadi untuk memproses data pribadi di wilayah yurisdiksi Indonesia, kecuali ada persetujuan eksplisit dari pemilik data atau dalam situasi tertentu yang diatur oleh peraturan. Kemudian ada regulasi kedua, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Menurut POJK nomor 69 nomor 3 2016 tentang penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum, Data Center dan Disaster Recovery Center harus berada di wilayah Indonesia. Jadi di sini perlindungan data pribadi ataupun otoritas jasa keuangan di sini mengharuskan dalam undang-undang itu mengharuskan berada di wilayah Indonesia. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama adalah migrasi data ke Indonesia. Migrasi data ke Indonesia di sini bisa dilakukan mendirikan data center lokal, seperti misalkan ya kita migrasi data center lokalnya itu dari Turki ke Indonesia. Itu mengolah data center atau memanfaatkan layanan data center yang berlokasi di Indonesia. Kemudian ada hybrid cloud solution, menggunakan solusi hybrid cloud, di mana data sensitif tetap berada di Indonesia, sedangkan yang tidak sensitif itu bisa disimpan di Turki, seperti itu. Di sini di Turki kan ya, mereka mau membuat di Turki. Kemudian solusi yang kedua, mendapatkan persetujuan jika misalkan sudah harus sangat mengharuskan ternyata membuat infrastruktur mereka di luar wilayah negara Indonesia di Turki misalkan di sini, yang pertama itu harus mendapat persetujuan dulu, mendapat persetujuan untuk menyimpan data di luar negeri, menyimpan data nasabah penduduk Indonesia di luar negeri. Kemudian ada perjanjian data transfer. Buat perjanjian yang jelas dengan penyedia layanan di luar negeri terkait keamanan dan kerahasiaan data nasabah sesuai dengan standar yang diatur oleh UU PDP. Mungkin hanya ini solusi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.